menurut gue tidak adil kalau lu cuman kemudian lebih mengglorifikasi kegagalannya Guardiola ketimbang hebatnya Tuchel. Pemain-pemainnya tuh pemain mudanya mulai bangkit semua, mulai timbul semua lah gitu ke permukaan. Bruno, Joao Felix, Ruben Dias gitu kan, Bernardo Silva. Mereka semua ini nggak tahu kemana pas 2016. Ini lumayan menarik ditunggu karena banyak hal yang baru di Euro kali ini ya, selain 11 ada tuan rumah. 11 tuan rumah. Ya, selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-62. Kali ini kembali lagi bersama gue Doni, terus ada Fatru juga. Halo. Dan kembali lagi nih teman kita yang lama hilang entah kemana. Teman. Sobat kita. Sobat. Vans, gila. Dari mana aja Vans lu? Sibuk dia Tuh, doang. gue ke Gedang. Ke Gedang, terus gue lanjut ke Porto. Oh iya, bener. Jenguk Egy ya. Enggak, lu ngapain jauh-jauh ke Gedang tapi cuma ngelihat kayak gitu. Oh iya. Justru gue memang datang tujuannya untuk ngeliat MU kalah. Waduh. Karena kayaknya udah Ngeliat MU menang tuh udah biasa bro. Asik. Datang jauh-jauh ke Enggak, kalah mah kalah tapi nggak usah kayak gitu juga sih kalahnya. Nah tapi lu harus akuin itu seru. Kalau Dia seru banget. Nggak, match 90 menitnya nggak seru. Yes. Ya. Karena si Villarreal-nya bertahan, yang bertahannya menurut gua oke, tapi MU-nya buntu gitu, jadi mentok cuman di tengah-tengah doang loh, nggak final third itu nggak Ya, bagus gitu. Nah tapi pas udah masuk adu penalti, Nah itu dia. itu Disitulah drama sebenarnya terjadi ya. gue tuh sebenarnya gue ketika sebagai pendukung MU gitu, ketika masuk adu penalti gue rasa udah ya udahlah 50-50. Lu nggak berharap itu MU bakal udah pasti ini. Berharap adu MU penalti. maksudnya kalau Ya kayaknya MU lebih unggul nih kalau adu penalti. oh enggak. Bagi gue adu Tetap penalti enggak ya? adu penalti tetap 50-50. Adu penalti tetap 50-50 gitu. Nah tapi terus yang benar-benar bikin tegang tuh sebenarnya ketika bukan De Gea yang ngambil, tapi sebelumnya Tuan Zebe, Lindelof. Aduh gak percaya gitu loh. Tapi semua tendangannya Tapi semuanya masuk. Iya. Semuanya masuk. Ujungnya De Gea emang sial aja lah itu orang lah. Walaupun memang dia kalau secara statistik kan penalti terakhir nepis tuh pas lawan Everton di final FA ya. Iya, 2018 ya? Lama banget. 2017. 2018 tuh MU kalah di Chelsea. 2017. Oh iya, benar. Yang menang itu nahan tendangannya Lukaku. Itu terakhir banget. Lukakunya juga udah di mana tahu sekarang ya. Udah jadi pemain bintang. Tapi kalau ngomongin adu penalti itu apa ya? Udah lama ya kita nggak ngeliat adu penalti sepanjang itu ya. Sampai 20 semuanya nendang ya kebagiannya semuanya. Hampir ngulang. Hampir itu kalau De Gea gol ulang lagi. Sejujurnya dari gue awal. itu baru pertama kali sih gue nonton pertandingan sepak bola live yang sampai kiper. Oh yang live ya. Tendangan penalti yang live. sampai kiper tendangan terakhir. Nah, maksud gue kan sebenarnya banyak ya pertandingan yang lebih dari itu kan ada di Ya. Libertadores kalau nggak salah itu dulu ada ya antara siapa? San Lorenzo lawan Boca kalau nggak salah atau siapa gitu. Terus Yang di penendangnya J-League juga ada. hampir semuanya. Yang Iniesta, timnya Iniesta. Sampai kiper tuh. Sampai ngulang malah. Nah, balik lagi ke depan. Nah, yang masalah yang kemarin bikin seru kan adalah semuanya itu berhasil sampai penendang terakhir gagal. De Gea lagi. Ya itu memang udah sialnya deh ya adalah. Tapi ya Bu, sebenarnya kan kiper juga bukan tanggung jawab untuk mencetak gol. Cuman ya kenapa dia nggak nepis 10 Nipisnya itu, tendangan pertama. itu. Kan kalau dia nepis barang satu aja, dia nggak perlu nendang. Padahal dia udah bikin contekan loh di anduk. Oh iya ada. Cuma memang tendangannya bagus-bagus sih. Yes. Itu harus diakuin. Sampai Tuan CB gitu nendang bagus tuh gue kasih absurd aja. Kayak anjing orang seneng bagus ya. Iya. Ya jadi kalau dari kompetisi antar klub Eropa nih yang lagi kita bahas di Europa League ada Villarreal yang berhasil menang adu penalti melawan Keren ya. Manchester United. Bagi-bagi gue gitu dia. Sebagai penggemar sepak bola, kenapa kalahnya MU itu jadi ya oke aja karena Villarreal yang juara. Ya, Coba lu bayangin kalau Arsenal yang juara. Wah itu Anjir mendingan gue. Wah gajir. Arsenal juara dengan cara yang kayak gitu lagi. Walaupun gue cukup yakin kalau misalnya Arsenal ketemu MU di final, MU juara. Gue cukup yakin, pede aja, delusional gitu kan. Lebih dari Villarreal. Iya gitu, lebih percaya. Gue memang gitu. Ketika Villarreal yang masuk final gue pikir anjing ini bahaya nih gitu loh. Kalau Arsenal gue masih ada pede ya walaupun kenyataannya belum tentu. Yes. Tapi terus gue ngebayangin lagi kan kalau misalnya MU ketemu Arsenal di final dan terus MU kalah dari Arsenal di final, astagfirullah.
Itu gue delete. Gue medsos gue delete aja, gue install aja. Males ya daripada mendengar hujatan-hujatan. Seminggu nggak main sosmed udah langsung. Tapi kan untungnya Villarreal kan, dia memang klub yang belum pernah juara dan sering juara langsung Europa League, itu menurut gue amazing banget. Dan salah satu kota cuma isi 50.000, 50.000. Masuk GBK masih kurang anjir. Masih nyisa 20.000-an. Masih kosong banyak ya, masih bergema. Masih kosong GBK juga. Ya selain Villarreal itu pelatihnya juga jadi salah satu faktor kunci ya, Unai Emery. Unai Emery League. Unai Emery League, gila. Dia berhasil merengkuh 4 gelar dari 5 final yang berhasil dia lakukan. Yang dan enggak tuh satu yang pas gagal, Arsenal. Nah ini Arsenal nih ya. Jadi problemnya bukan di Unai Gue sebenarnya. gue kadang-kadang tuh iba gitu. Dia dari sisi gue sebagai penggemar sepak bola, gue senang Arsenal dikata-katain karena gue fans MU. Yes. Ya, gue tumbuh besar ketika rivalitas MU dan Arsenal lagi memuncak. Musuh utama gue Arsenal. Gitu. Ini gak perlu pakai dimanis-manisin lah, udah jelas gitu kan. Nah tapi terus di sisi satu lain, anjir Arsenal tuh nggak main tuh seminggu kemarin, tapi 2 kali dibahas dan dua kalinya diejek. Emang. Kasian banget coy. Sekarang udah kekasian. Iya. Benar udah gitu yang kalah kan MU ya. Iya. Harusnya supporter Arsenal senang tapi tetap aja karena Kecipratan. Iya, kecipratan. Ejekannya tuh kecipratan. Karena manajer lawan Unai Emery dia kecipratan kurang sial apa. Apalagi dia kalahnya sama dia juga sama Unai Emery. Aduh. Benar-benar gue turut inilah yang sabar gitu ya jadi supporter Arsenal tuh. Arsenal emang ya perlu muhasabah diri mungkin. Bisa mulai riset-riset cari tim idola lain. Itu masih midweek, lanjut ke weekend. Arsenal lagi yang kena. Ketika Chelsea juara champion, Arsenal lagi yang kena nih. Tim lu, tetangga lu 2 kali juara champion, lu masih belum 1 kali pun. Aduh. London mania. Aduh. Ya, itulah lika-liku dari UEFA Europa League ya. Nah, dan Champions League kemudian juga dan kemudian juga Champions bagus. League. Itu menurut gue partai final yang menutup musim yang sangat seru lah. Seru. Dibanding yang All English Final sebelumnya. Jauh. Secara logis bagi gue kalau misalnya kita mau ngeliat dari misalnya kita taruh lah kita menamakan diri kita pengamat sepak bola gitu kan sih. Mungkin kita bisa bilang sebenarnya tidak terlalu adil kalau kita terlalu mengunggulkan City sebenarnya sebelum pertandingan. Karena bagaimanapun si Chelsea 2 kali mengalahkan City di FA dan Premier League. Nah, Tuchel ya maksudnya Tuchelnya Chelsea-nya Tuchel gitu. Tapi menurut gue tidak naif kalau misalnya kemudian kita bilang sebelum partai final ya 99% City. Di atas kita kertas lah. Kita ngelihat sepak terjangnya dia sepanjang musim gitu. Dan kayaknya kalau kita bandingin sama tim-tim di liga lain juga siapa yang paling bisa ngiming Bayern harusnya? Tapi Bayern udah tersingkir duluan dari PSG. Iya kan? Iya, apalagi apalagi Chelsea-nya di beberapa pertandingan terakhir, apalagi di laga penutup Premier League. Wah, kocar-kacir sama Aston Villa. Nah, betul. Wah, itu makin-makin ya mau kemana? Udah gitu dia kalah di FA. Nah, itu dia kalah sama Leicester. Ya udah. Kayak Chelsea ini mau niat gak sih persiapan final Liga Champions gini amat. Mau ngomong nyiapin buat Liga Champions ya nggak gini-gini juga sih kalah terus. Nah tapi terus yang menjadi seru kan akhirnya bahwa ya ternyata lu masuk final itu nggak berarti lu juara. Benar. Orang berpikir tuh dia udah juara gitu. Sampai lu kalau lihat di medsos kan banyak tuh video-video supporter fan City yang udah tatoan. udah pede banget. We are banget. the champions of Europe. We know who we are. Kayaknya dia tatoan pas Kalau ngelihat Liam Gallagher tuh lu kesal sendiri. Itu anak nangis gua rasa aja. Langsung si Evra juga anjing juga. Tapi terus lihat balasannya yang besoknya kayak dia udah nggak tahu mau ngebela diri gimana. Terus dia ngomong lu kalau nyokap gue bilang kalau lu nggak punya hal baik untuk diungkapkan jangan ngomong gitu. Kayak udah gak tahu lagi mau ngebela diri. Mendingan lu diem aja udah. Mendingan lu gak usah main sosmed maksud gua. Anjir. Kocak lu dia. Final Liga Champions ini cukup drama juga ya sebagai All England final ketiga di Champions League sepanjang sejarah ya. Betul. Dan tapi memang juga ada histori bahwa setiap klub debut belum pernah juara kan? Nah, ya? Terakhir kapan? Terakhir Dortmund. Nah, Dortmund lawan Juve ya? Ya 98 selanjutnya kalah semua gitu. Ya sebelumnya kalah semua. PSG kalah, Tottenham kalah. Siapa lagi ya? Ini kalah, City kalah. Yang menjadi menarik, menjadi point of talk setelah pertandingan kemarin kan sebenarnya Guardiola ya.
Dia dianggap mensabotase dirinya sendiri dengan taktik yang dia line up yang dia Overthink, turunkan. katanya overthink. Nah, gue pengen menggarisbawahi begini. Menurut gue tidak adil kalau lu cuman kemudian lebih mengglorifikasi kegagalannya Guardiola ketimbang hebatnya Tuchel. Kenapa? Sekarang taruhlah, lu pakai beralasan kenapa si Guardiola tidak menggunakan Rodri dan Fernandinho gitu DM murni lah, nggak pakai DM murni. Kalau lu lihat 2 pertandingan sebelumnya, Guardiola tuh udah bereksperimen. Pertandingan pertama di FA, dia pakai Fernandinho sama Rodri. 2 malah langsung. 2 kalah. Di Premier League dia cuma pakai Rodri. Kalah juga. Lu jadi Guardiola bingung. Ini buat final nih. Iya, ini final Liga Champions. Gue udah pakai 2 taktik yang berbeda dengan DM. Double pivot, 1 DM sendiri. Kalah. Terus gue harus ngapain gitu. Dan mungkin memang menurut gue Kante-nya itu sangat mengerikan sih. Gila. Kante ada di mana-mana. Best midfielder trio. Wah itu sih benar-benar. Kante sendiri. Gue cukup yakin semua penggemar sepak bola selain pendukung Chelsea ngiri Chelsea punya Kante. Iya sih, Kante tuh anugerah lah buat Chelsea udah. Benar banget sih. Kalau nggak ada Kante itu agak bingung sih. Ya main. Siapa lagi yang main di tengah? Main jago. Anaknya baik hati gitu kan. Iya. Itu udah everyone's favorite banget ya. Sampai ada yang bilang kalau lu benci Kante, udah lu jauh-jauh dari hidup. Iya, udah jangan Apapun alasannya kalau lu benci Kante, udah lu jauh-jauh dari gak usah temenan lo sama gue. Enak aja lu. Kalau komentar juga selalu aman, nggak pernah yang aneh-aneh. Bener-bener sih Kante sih. Begitu lihat yang pas dia megang trofi cuman gitu. Iya. Orang Itu pada sebenarnya kemungkinannya ada 2. Satu dia rendah hati, satu lagi najis ya. Kotor. udah banyak yang diem males. Apaan sih dicium-cium nih. Gimana di tempat yang sama lagi. Atau kan kayak gue udah juara Piala Dunia udahlah. Ini doang mah biasa ini aja. pelengkap aja Cuma buat Eropa gua. doang ya. Iya. Gak apa-apa, Kante berhak. Kante berhak sih. Berhak. Dia satu-satunya orang yang berhak sombong atas pencapaian dia. Cuman kayaknya nggak bakal sombong sih. Iya. Kayak ya udah. Gak masalah memang. Udah balik lagi main sepeda gitu aja. Sepeda. Abis main bola ke ini ke nasi ini kayak nasi uduk gitu. Iya. Nah tuh menurut gue Kante tuh panutan bukan cuma di lapangan bola. Di luar lapangan juga ya. Main sepeda aja bisa jadi panutan loh. Kita demen banget inget Kante yang pas dulu main sepeda naik apa di Piala Dunia. Iya kan. itu yang nyengir. Itu ikonik banget. Lihat dia senyum aja kita rasanya mau senyum gitu loh. Oke buat pesepeda ini yang lagi ke belakangan ini lagi rame ya lagi dibicarakan gitu ya. Tolong jadikan Kante itu sebagai panutan Anda. Daripada lu di fuck you. Betul. Sambil nyengir aja naik sepeda. Kante tidak pernah salah pokoknya. Makan nasi lemak. Ya begitu lo contoh gitu loh. Kan enak jadinya hidup tuh. Ya itulah. Itulah pokoknya selamat ya untuk Villarreal Dan Chelsea. Yang nanti bakal ketemu ya di Super League nanti. Ya Super League betul. Ketemu di Super League bakal di mana sih mainnya? Belum tahu gue. Belum tahu ya. Ya, pokoknya nantiin aja lah. Ya itu nanti dulu lah. Nantiin aja lah. Kita bicarain yang terdekat dulu. Iya. Ini Sembari nungguin Europa League. Apa? Musim berikutnya. Musim Europa berikutnya League, kita musim berikutnya. ya, Kita akan ada disajikan dengan kompetisi terakbar antar negara se-Eropa. Asik. betul. Kompetisi terbaik antar negara nomor 2 di dunia. Ah, iya karena nomor Setelah 1 Piala Bukan Dunia. terbaik sih, teramai sih mugi gua sih. Iya. Karena kalau Copa Libertadores jamnya di sini nggak pas. Pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Mau berangkat Gue sekolah. lebih baik bangun subuh dibanding bangun pagi ya. Iya bener sih. Oke, mau berangkat sekolah. Ya ada Euro 2020 nih yang bakal menemani kita mulai tanggal 12 Juni. Betul. 12 Juni di pertandingan pertama 12 Juni jam 1 jam 2 pagi kalau nggak salah sih. Akhirnya terselenggara juga. Oh iya, setelah 1 tahun tertunda. Dan namanya nggak diubah ya. Iya. Jadi kalian nggak boleh ngomong Euro 2021. Iya, Tidak bisa. Tidak Tapi bisa. Euro 2020. Soalnya udah terlanjur nyablon. Iya, branding. Betul. Istilahnya ego itu. Betul. Udah jadi. Betul. Kaos, Pamflet segala macam. Masa harus ngedit lagi. Iya. ngedit sih gampang, Ru. Ngeprintnya lagi. Itu bete banget sih tukang itunya. Aduh. Iya, betul. ganti tahun nih, Bos. Iya. Gak usah lah. Gila lu gue udah nyiapin gini-gini. Ya, 12 Juni sampai 12 Juli kita bakal 1 bulan full, 24 tim, 51 pertandingan. Yoi. Pokoknya bakal jadi Dan kali ini ada 11 host ya, nggak cuman Iya. satu. Nggak cuma satu, betul. Memperingati 60 tahun anniversary kompetisi ini. Enif, happy Enif.
Happy Enif itu bakal main berarti di 11 kota 11 kota ya berarti ya? 11 kota. Ada Roma. Ada mana ya tadi saya nemu loh padahal. Ada mana sih? Ada Roma. Ya ada Roma, Terus ada Bukares. Bukares, ada Saint Petersburg, Nah, ada London. ada London, Amsterdam. ada Budapest. Bukares, Ada Copenhagen. ada Baku. Nah, ya ada Baku juga. Anjir Baku Kemen Liga Eropa. Final Liga Eropa. Iya kan Liga Eropa. Arsenal lagi. Arsenal Ujung-ujungnya tuh Arsenal semua. Kenapa sih? Ingetnya tuh yang Arsenal gitu loh kalau denger nama ini. Kenapa sih? Kenapa ya? Salah gue. Sih Arsenal nih. Padahal dia gak ada salah sama gue. Enggak, kalau gue ada salah aja. Iya kalau gue bebas sih. Supporternya pernah bikin gue nangis dulu pas SMP anjing. Kesel banget gue, dibikin nangis gue SMP, dia anak SMA, dia supporter Arsenal, ngata-ngatain Emi, gue pengen nangis. Bangke. Emang brengsek sih emang. Beraninya ngebunuh anak SMP. Tahu. Sama ada ini juga Sevilla sama Munich. Nah iya ada Munich aliansi dan lah, Glasgow, betul. di Glasgow juga. Ah iya benar, Hamden. Pokoknya ada 11 kota di mana si Saint Petersburg itu jadi host buat 2 grup kalau nggak salah. Betul. Ada 2 grup. Terus di Euro 2020 ini juga bakal jadi Euro yang beda ya. Selain Beda banget sih. Selain digelar di banyak kota, kan sebelum-sebelumnya selalu di kota satu negara. Satu atau dua negara. Iya, satu atau 2 negara. Terakhir di Prancis ya 2016 waktu Portugal juara. Nah itu sih, gue berharap Euro kali ini tidak sebosan Euro 2016. Tapi Euro 2016 finalnya juga lumayan. Gue masih ingat sih karena gue inget nonton waktu. Gue ingetnya karena bulan puasa aja sih. Oh iya sih. Iya, Nonton sambil Sambil sahur. sahur. Lagi nonton sahur CR cedera. Waduh kasihan. CR cedera yang golin Eder. Tapi itu sepanjang turnamen bosen loh. Kalau nggak salah golnya dikit ya. Iya. Bener-bener. Nggak ada yang surprise banget sih. Kayak rata-rataannya itu nggak per pertandingan nggak sampai 2,5 gol. Ya kan judi, ya, hitungannya judi lah gitu. Jadi nggak sampai 3 gol lah, selalu di bawah 2 minimal. Bukan minimal, maksudnya rata-rata di bawah 2. Ya benar gitu. Itu menurut gue sangat membosankan dan tidak ada keseruan-keseruan yang berarti kecuali mungkin Inggris kalah dari Iceland. Iya, itu lagi gila-gilanya Islandia yang awal baru-baru ya. Nah, Viking Club-nya mulai dikenal dunia, Island terus orang baru nggak bahwa mereka ternyata mempunyai sistem pembinaan sepak bola yang bagus, sampai bikin lapangan indoor segala macam kan karena situasinya dan itu lumayan seru lah. Tapi selepas itu menurut gue ya biasa aja. Main muda terbaiknya aja udah nggak tahu Renato Sanchez. Iya. Wih Renato Sanchez ya nih langsung pindah ke Munchen kan saat itu. Tidak Terus jadi pindah ke apa-apa. Swansea ngoper ke Billboard. Tapi dia musim ini kemarin ini jadi bagiannya Ligue 1 siapa? Ah iya Lille. Kayaknya lumayan jago lagi sih. Lumayan Ya, jago udah lagi. mulai menemukan formnya lagi kali ya. Ya mungkin ya dan dia dipanggil juga nih buat di Portugal musim ini. Semoga Dan dia- Portugal menurut gue skuadnya istimewa sih. Istimewa. Lebih istimewa daripada 2016 nih. Bener. Karena Brunonya apa pemain-mainnya tuh pemain mudanya mulai bangkit semua, mulai timbul semua lah gitu ke permukaan. Bruno, Felix, Ruben Dias gitu kan. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Mereka semua ini nggak tahu kemana pas 2016 tuh mereka masih ngangerin Quaresma sama Nani. Walaupun tidak buruk-buruk banget Iya, sih. iya, bener. Ya, tapi Quaresma sama Nani gitu kan. masih banyak ngegolin lagi. Nani Quaresma loh sama maksud gue Nani. Tapi ya kalau ngomongin Portugal 2016, menurut gue kita tidak boleh lupain Pepe. Bener. Itu man of turnamen. Itu. Iya. Man of turnamen. Orang yang bilang ketika itu man of turnamen sayang Pepe gak paham bola. Yes. Gue bilangnya gak paham bola. Ronaldo sendiri bilang yang pemain terbaik Portugal saat itu ya emang Pepe. Pepe itu bawa Portugal juara itu menurut gue. Itu benar-benar fighter sih di belakang. Gila itu. Itu kalau bukan Pepe udah berapa gol itu aja. Berapa gol itu? Dan dia kalau masih nyetak gol juga ya pas perempat final apa semifinal gitu. Ya pokoknya krusial lah. Dia nggak cuma di defense doang gitu. Dia nyetak gol juga. Lupa gue. Nah yang pasti tapi masalahnya Portugal besok satu grup sama Ya ini dia. masuk grup neraka ya. iya Prancis, Prancis, Jerman, Prancis, Hungaria. Jerman, Ya. Hungaria. Ya, ada istilah gini sebenarnya. Kasihan. Grup itu menjadi neraka karena ada tim itu dalam situ. Nah, tim itunya itu yang siapa sebenarnya di dalam Benar, grup benar, ini nih? Apakah Portugal sebagai tim Juara yang bertahan belakangan juara bertahan dan dia juara
apa yang UEFA turnamen itu? Itu apa? Nations League. Nations League. Ya, Nations League sama itu ya. Lalu ada Prancis juara dunia yang menurut gue ya itu. Nah Jermannya ini nih. Yang dikenal jago. Terkenal kuat. Dia kan belakangan agak suram ya. Suram sih. Di kualifikasi pun nggak optimal gitu loh. Gak mentereng. Mungkin karena masih mencari jati diri juga kali ya. Karena kan dia mulai refresh skuad lamanya di tahun yang Piala Dunia 2018 pun dia nggak terlalu ini kan. Iya, enggak 2018 yang dia ini kan. dia gagal lolos grup. Nah, nggak lolos grup yang kalah dikalahin sama Sintayong. Sintayong. Iya, Dikalahin Sintayong. Ya, jadi ini sebenarnya gak lucu sih. Maksud gue memang hebat gitu kalau Sintayong. Cuman yang jadi lucu adalah Sintayong kemudian jadi pelatih Indonesia. Itu yang bikin lucu sih itu. Jerman. Coba dia tetap ngelatih kosong gak lucu Biasa aja, emang bagus. Emang bagus. Emang harusnya di situ Iya. Iya. Sekarang malah pelatih Indonesia. Ya, jadi penentu grup F ini neraka Portugal dan Prancis ya. Kalau bisa dibilang. Sejauh ini sih gitu. Sejauh ini sih gitu. Apalagi Jerman dilihat dari Jerman terakhir juara Euro kapan gue lupa. 2000 ya? Waduh. Itu gue belum nonton bola itu. Iya lagi. Gue pertama kali nonton Euro 2004. 2004. Iya, Portugal. Ini siapa? Patricio. Kipernya Ricardo. Ricardo. Itu ketika itu gue juga yang belum. adu penalti lepas sarung tangan. Itu juga belum ngeh banget. Iya, belum ngeh banget gue. Itu banget. tapi gue tahu ada Ronaldo dan Rooney karena gue fans MU. Oh iya. Gue ingat Ronaldo dan Rooney-nya. Gue dulu emang dukung Inggris sih pas saat itu. Jadi lumayan. Nah, gue belum siapapun. Karena gue dulu inget banget punya kaset WE edisi Euro. Jadinya gue rada-rada apal. Rada-rada apal squadnya. edisi Euro. Beneran. Boleh juga Ya, sebenarnya bisa dibilang memang generasi kita ya generasinya Ronaldo sih. Itu udah paling tepat deh. Baru mulai nonton bola. Ya Ronaldo tampil. Dan dia kan kita udah tahu dia berhasil membawa juara kemudian di 2016 dan kemungkinan ini juara terakhir ya. Kemungkinan. Kecuali dia mau kayak Ibra gitu. Yang akhirnya gak jadi juga. Nah, Ibra juga kalau Ibra di Euro tuh itu kurang memorable sih Ibra di Euro bagi gue. Ibra di Euro iya. Kalau yang dia salto dari Itu tengah lapangan kualifikasi. Nggak terlalu ya. Euro ya paling memorable menurut gue ya Spanyol 2 kali juara itu. Spanyol. Iya itu lagi masa kejayaan. Itu yang udah ngeh banget sih kita nonton itu. Gila itu. Iya pokoknya Euro emang selalu punya kejutannya masing-masing di setiap musim ya. Kayak 2004 ada Portugal yang lagi bagus-bagusnya, ada tapi Yunani Figo yang segala macam juara. dan Yunani tapi pakai kekuatan dewa dia nge-cheat. Dengan all out defense-nya golinnya cuma 1-0. 2008 juga 2008 tuh lumayan seru sih karena ada Rusia. Iya ada Rusia. Yang Itu masih Arshavinnya lagi ngehe banget ya. Arshavin, Pavlyuchenko. Dia ngalahin Belanda ya? 3-1. Dia ngalahin Belanda 3-1. Dan Belandanya ketika itu lagi lumayan ngehe juga Lumayan tuh. ngehe padahal. Van der Vaart, Sneijder. Van Nistelrooy. Sneijder baru juara. Iya. Baru juara Liga Champions anjir. Enggak, belum. Besoknya. Ini masih di Madrid. 2010 ya benar. Iya, masih. Salah. Iya, dia ngalahin Belanda 3-1 lah gitu. Arshavin ya yang golin. Pavlyuchenko, Torbinski sama Arshavin di extra time sampai extra time tuh. Ke bawah 1-1. Belandanya masih ada Van Nistelrooy, masih Oh iya, ada Nistelrooy benar. Berarti masih jago banget ya. Masih jago Iya banget. itu kayaknya ya mirip-mirip ya, ininya Belanda terakhir lah. Ya. Iya benar. Iya. 2012 itu Belanda, bentar gue lupa. 2012 tuh kurang berkesan sebenarnya. Iya kayaknya Belanda terakhir mantep tuh bener. 2012 Belanda gak lolos grup. 2016 nya gak lolos Euro. 2012 gak lolos, sedih banget. Lebih sedih lagi. 2012 Belanda gak dapat poin sama sekali. Jerman, Portugal, dia memang segrupnya neraka Jerman, Portugal, Denmark, Belanda. Tapi poinnya 0. Agak anjir kayak baru Ya, ingat. kayaknya itu terakhir Belanda punya skuad bagus tahun-tahun. Itu Belanda waktu masih diperkuat. Tapi masih Van Persie sih. Timnya rata-rata masih 2008, masih Korea 2008, cuman ya Mungkin tim lainnya juga udah. gue lupa, tapi 2012 memang tidak terlalu ini sih bagi gue. Iya, karena Sebagai sebuah turnamen ya. finalnya juga 4-0 udah. Yang paling ini tuh Italia yang paling diinget sih yang Iya, Italia lawan Balotelli. Jerman, Balotelli. Lawan Jerman. Dan Itu sih selebrasi memang ikoniknya ingat sih. itu. Ya, iya ini bukan. So sama ini sama Pirlo Panenka. Pirlo Panenka. Iya itu. Itu doang tapi. Apa ya 2012 yang paling
2012 ya Spanyol juara. Spanyol juara saat Iya itu kan? juga nggak kaget sih Euro, karena Piala Dunia Euro kan. yang bisa nanding agak kaget karena Jermannya. pencapaian seperti itu belum Iya, belum iya, pernah. Iya, iya. Paling kan bantal Prancis. Prancis. Ini mungkin gue agak lupa ya sebenarnya. Jadi Piala Dunia atau Euro itu gue kurang lupa kalau yang udah era lama. Modern seenggaknya paling itu Prancis bagi gue. Yeah. Karena dia juara Euro dan juara Piala Dunia. Nah terus kemudian dihantam tuh sama Spanyol nih. Anjing, mikir lo. Iya. Gue nih yang juara gitu. Gua kan. dulu sini. Iya, Mikir dan, lu. dan itu udah peaknya mereka lah gitu. Itu udah istimewa banget lah. Dan sekarang kayaknya balik ke Prancis lagi nih. Ada kemungkinan. Gue feeling gue Prancis sih. Balik ke persaingan. Kalau dia yang nggak yang tiba-tiba kalah sama Hungaria kan siapa yang tahu. Gak ada yang tahu. Soalnya Islandia itu setahu gue musim lalu juga lolos dari grup neraka nggak sih? Kalau nggak salah ya coba ya. Musim enggak ding. Enggak kan Inggris tuh sama Enggak dia nggak sama dia Inggris. sama Inggris, Dia sama F. Aduh gue Oh, lupa, enggak, gue Ding. ingatnya Piala Dunia. Dia sama Portugal. Kalau sama Hungaria. Piala Dunia dia sama Argentina. Yang nepis penalti Messi. Lopez penalti Messi tuh, si Haldorsson. Padahal sutradara ya. Iya. Enggak, pokoknya lucu-lucu deh profesi awalnya ada yang dokter gigi. Ada yang tukang angkut Main. sampah. Dokter gigi sering main Piala Dunia. Nah, pokoknya intinya Saking nggak ada orang. Euro besok jadi ini ya lumayan lah untuk di tengah pandemi gitu kan ada turnamen besar tetap dijalankan. Olimpiade aja hampir batal nih. Iya, yang Jepang ya. Iya. Warganya banyak yang protes. Itu masih belum pasti nih. Belum pasti. Semoga bisa berjalan dengan baik deh semua. Dan ada supporter jangan lupa. Yes. Oh iya. Cuma walaupun kapasitasnya dikurangi tapi sense beda gak sih lo kemarin kan nonton Liga Eropa Ya, Liga Champions tuh Eropa Liga Champions kan juga udah beda mulai banget deh. Beda banget anjir. Supporter tuh beda banget. Walaupun cuma dikit gitu tapi Ya. wah seru. Yang manas-manasin untuk berantem tuh supporter di lapangan tuh. Siul gitu kan. Kalau orang sini tampol gitu. Memang ya kehadiran supporter juga jadi ini juga lah ya, jadi salah satu yang Ini jadi sebenarnya pemanis. selain ya ini lumayan menarik ditunggu karena banyak hal yang baru di Euro kali ini ya selain 11 ada tuan rumah 11 tuan rumah. dan ini pertama kali Euro pakai VAR. Via Pertama iya, kali. benar. Pertama kali pakai VAR, pertama kali di tahun ganjil. Iya. Banyak deh yang pertama Dan kali. pertama kali pendukungnya terbatas. Apa namanya? Klubnya nambah kan? Iya, klubnya juga nambah. Terakhir tuh cuma 16 ya. Sekarang tuh ada 6 Emang grup. nambah? Gue lupa kalau Setahu dibandingin gue sama aja. Euro 2016 gue lupa. Yang nambah itu porsi pemainnya. Sebelumnya 23, Itu sekarang iya. dikasih Oh, izin gitu ya. 26. Tapi kalau gue lupa kalau dibandingin Euro 2016 tuh Setahu gue sama. Oh iya nih sama-sama. Setahu gue sama. Berarti ya itu nambahnya secara pemain ya. oh karena iya benar nambah deh karena tahun lalu yang 2016 juga ada peringkat 3 terbaik. Benar-benar. Sama ya ini untuk kedua kalinya juara Euro sebelumnya sama juara Piala Dunia satu grup. Terakhir tahun 92. 92 itu berarti siapa yang juara? Belanda. Bukan Belanda. Kalau yang lama-lama gitu. Jerman kalau nggak salah. Pokoknya terakhir Euro 92 ada satu grup antara juara Piala Dunia dan juara Euro. Ya itulah beberapa fakta yang menarik yang bikin Euro ini menarik ditunggu. Sebenarnya Euro 2012 juga juara Piala Dunia dan juara Euro satu grup. Oh iya. Dapat Spanyol. Ya, Oh bener ya. karena Nggak Spanyol. maksud gua. Karena dua-duanya Spanyol. Oh astagfirullahaladzim. Gua enggak mudeng anjing. Enggak mudeng. Apa gua salah riset? Lah iya ya. Iya bener. Bener. Spanyol sama Spanyol. 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 Gue bingung, emang ya? Oh iya Spanyol. Saking mendominasi. Ini apa gue salah riset? Ya, udah pede-pede ngomong. Iya. Ya tapi itulah. Ya kita juga menantikan lah ya apa Spanyol kembali lah menunjukkan tajinya sebagai tim matador dan di kompetisi antar pelatih negara. baru, generasi Pelatih baru. baru generasi baru setuju. Wah, gue lumayan menantikan. Males gue nonton Spanyol. Kenapa ya? Nggak dipanggil main. Oh iya, Madrid. Bete gue. Ini juga ini kayaknya kali pertama kali ya Spanyol. Pertama kali sepanjang sejarah sepak bola Spanyol nggak ada pemain Madrid. Tanpa pemain Madrid. Itu pertama kali. Aneh banget. Biasanya malah waktu Spanyol lagi jaya-jayanya tuh yang dia juara Euro Piala Dunia Euro Setidaknya ya. langganan kapten lah. Iya, Pemain langganan Madrid tuh kapten. dari Raul, Casillas dan Ramos. Ramos.
Bahkan iya waktu jaya-jayanya tuh cuma timnya ya Barca Madrid. Barca Madrid FC lah. All Star ibaratnya, All Star. Ya lah, gue Spanyol Iya gak usah sih. jauh-jauh lah. Spanyol ya itulah itu salah satu yang menarik juga maksudnya tanpa pemain Madrid nih kira-kira bisa sejauh apa juga Spanyol. Bakal Udah lah seru ya. sih. Pokoknya kita tunggu aja nih Euro. Tunggu Ya, aja nanti. tunggu di Euro 2020 tanggal 12 Juni. Nanti Semuanya bisa nonton di mana? nonton di Mola TV 51 pertandingan dan ada 12 pertandingan eksklusif yang bakal ditayangin hanya di Mola TV. Itu eksklusif banget sih. Eksklusif iya. Cuman 25.000 ya? Cuma 25.000 bisa Ini nonton. kopi yang sekarang lagi gue minum kayaknya Nah, itu bisa 2 kalinya Nah, iya. mahalannya ini. Makanya ya bisa dibilang ya good deal lah, good deal. Parah, good deal parah. Lagi kan kita nggak bisa nobar. Iya. Itu dia. Kita nggak bisa nobar. Ya nonton dari laptop, dari handphone masing-masing bisa nonton dari mana aja Sama juga. keluarga bisa lagi masing-masing jalan, aja keluarga nobar. masing-masing. Kayak ya inilah patut untuk dijadikan hiburan di bulan Juni Juli ini. Ya udah. Paling nanti kita bakal bahas lebih dalam ya di episode selanjutnya nih buat pembahasan Euro 2020 ini. Buat episode ini kita tutup dulu aja biar kita istirahat dulu santai. Ya udah, thank you buat semua yang udah dengerin. Gua Doni cabut, ada Fatru juga yang cabut dan Evans juga mundur diri dari podcast Super Soccer episode kali ini. Yuk, thank you semua yang udah dengerin. Bye-bye. Dah. Oi.